Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu apa itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, yang pertama itu menggambar flora. Menggambar flora merupakan menggambar dengan menjadikan tumbuhan sebagai objek. Tumbuhannya apa saja? Seperti bunga, rumput, pohon. Selanjutnya, menggambar fauna. Menggambar fauna itu merupakan menggambar dengan menjadikan hewan sebagai objeknya. Hewannya itu bisa hewan yang di darat, hewan di laut, atau hewan yang ada di udara, buas, ataupun hewan yang jinak. Selanjutnya, menggambar alam benda. Menggambar alam benda itu yaitu menggambar dengan menjadikan benda buatan manusia dan benda yang terbentuk di alam sebagai objek. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan mempelajari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menggambar fauna, yaitu burung merak. Maka sebelum menggambar kita mengidentifikasi seperti apa bentuknya, seperti apa detail dari bulunya. Yang kita tahu, burung merak memiliki bulu yang sangat indah. Maka sebelum menggambar kita mengidentifikasi seperti apa bentuk bulunya, gradasi warnanya, serta keunikannya. Nah, dari identifikasi tadi, maka kita mengetahui seperti apa keunikan dan kekayaan yang dimiliki oleh fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Setelah kita identifikasi, maka kita jelaskan, kita deskripsikan seperti apa keunikan dan kekayaan flora, fauna, dan alam benda yang sudah kita amati untuk kita gambar nanti. Selanjutnya, yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Sebagai contoh, misalnya kita menyukai musik. Kita suka bermain alat musik, seperti contohnya gitar atau biola. Maka kita dapat mengekspresikan diri kita melalui gambar alat musik yang kita sukai. Yang keempat, yaitu mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Mengkomunikasikan itu sama seperti mempresentasikan hasil dari gambar yang kita gambar. Misalnya kita menggambarkan pemandangan alam, yaitu terdapat flora, fauna, dan alam benda di dalamnya dalam satu gambar. Maka kita komunikasikan, kita berikan penjelasan mengenai gambar yang kita gambar tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik menggambar flora. Menggambar flora dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Teknik menggambar flora berbeda tergantung karakteristik tumbuhan tersebut. Misalnya, bunga Kamboja dan mawar. Berbeda teknik menggambarnya dikarenakan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Selanjutnya, yaitu teknik menggambar fauna. Fauna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Setiap hewan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kita bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Berikutnya, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda ini disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri dari buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia seperti gelas, meja, kursi. Sedangkan alam benda yang terbentuk dari alam itu seperti batu, air, dan awan. Dalam menggambar bentuk, hal yang sebaiknya kita perhatikan adalah proporsi, yaitu bentuk yang akan digambar, lalu komposisi, yaitu aturan dalam meletakkan benda, lalu cahaya, yaitu cahaya yang menyinari objek, lalu arsiran, yaitu untuk memberi kesan gelap terang dan gambar 3 dimensi, serta penggunaan latar belakang. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang alat dan media gambar. Yang pertama itu ada pensil. Pensil itu biasanya digunakan untuk sebagai pembuat sketsa atau arsiran gelap terang.
Lalu pensil warna. Pensil warna itu untuk memberikan kesan pada gambar agar lebih terlihat realistis. Lalu ada krayon. Krayon memiliki fungsi yang sama seperti pensil warna. Namun krayon ini bisa digunakan menggunakan air atau kita menggunakan kapas dan diaplikasikan pada gambar. Lalu selanjutnya ada pulpen. Pulpen itu untuk memberikan kesan gelap pada sketsa gambar yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan pensil. Dan yang terakhir adalah kertas gambar, yang merupakan hal pokok utama dalam kita menggambar, yaitu sebagai tempat untuk kita meletakkan sketsa, objek, ataupun gambar yang sudah jadi pada kertas gambar tersebut. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari materi kali ini dapat kita ketahui apa itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita juga dapat mengetahui seperti apa teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda, serta alat dan media gambar apa saja yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk pemahaman kita mengenai PPT ini, maka akan disertakan tugas, yaitu pilihlah salah satu objek gambar dari flora, fauna, dan alam benda, lalu gambarkanlah di kertas gambar. Pada setiap gambar, berilah deskripsi mengenai kekayaan atau keunikan dari objek yang digambar. Sudah berakhir pembahasan kita mengenai materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga apa saja yang kita bahas pada PPT kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.